Hai, welcome back to my channel saya Ji. Sehat-sehat pastinya dan terima kasih selalu menyaksikan konten-kontennya gua. Makasih banyak ya. Gue makin semangat untuk nontonin video-video KDM selain memang itu menjadi kebutuhan pokok gua sekarang gitu kan, nonton KDM tuh apa ya, bikin hati tuh senang. Terus jangan lupa selalu menyaksikan dari kanal-kanal YouTube-nya KDM ya, ada Lembur Pakuan dan Kang Deddy Mulyadi. Kalau kalian nonton di sana, gue selalu bilang bahwa di sana secara tidak langsung Anda sudah berkontribusi karena sebagian pendapatan YouTube-nya adalah untuk membagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu satu. Yang kedua, tampilan gambarnya juga lebar, enak, nyaman, gak ada gua di sana. Jadi pastikan nonton lagi di sana atau boleh juga ke TikTok-nya. Tapi kalau TikTok setahu gue nggak dapat penghasilan masalahnya. Tapi nggak tahu kalau ada endorse-nya. Tapi kalau TikTok biasanya per watch-nya, per sekali kita tonton tuh nggak dapat apa-apa kalau video-videonya. Kecuali pada Deddy live di sana, nah silakan tuh nanti disawer paus. Tapi kalau YouTube-nya itu pasti dapat penghasilan tiap bulan. Jadi walaupun kalian sudah nonton, nonton lagi. Kalau bingung bang, ini videonya linknya yang mana, nanti gue coba carikan. Oke, gue ada menonton satu video. Sebenarnya ini sudah pernah gue buat ya, terkait ada satu orang channel, dia punya channel YouTube deh kalau nggak salah namanya Rudy gitu deh. Gue nggak hafal juga dan kayaknya nggak perlu juga ngapalin. Yang mengusik terkait dengan tunjangan rumahnya KDM waktu itu. Dan itu pernah gue buat dan itu juga sudah dijawab sama Kepala Biro Provinsi Jawa Barat ya, terkait dengan Setdanya kalau nggak salah ya, Kepala Biro Setda Provinsi. Itu sudah dijawab sebenarnya terkait dengan jumlah miliaran yang dipertanyakan terkait dengan untuk rumah dinasnya gubernur. Dan itu sudah dijawab dan tidak hanya satu ya. Ternyata banyak kan rumah gubernur dan itu kan perlu maintenance dan sebagainya. Dan menariknya kali ini gue menemukan video KD menjawab langsung. Tapi buat sebagai pengingat, kita tonton lagi apa yang menjadi apa yang dipermasalahkan, apa yang diusik nih. Orang ini akan gue tampilkan sekali lagi supaya minimal kalian ingat yang mana sih yang dimaksud gitu. Ini dia. Habis itu nanti kita tonton KD ini jadi jaring mana. Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Ini sudah dijawab ya sama kepala biro ya. Kalian bisa nonton juga video gue yang ada gambarnya dia nih, thumbnailnya kalau nggak salah. Ada rincian-rinciannya, secara teknis rinciannya itu dijawab dan bahkan boleh diakses juga, ada data di provinsi mungkin ya, anggaran terkait anggaran itu. Penggunaannya untuk apa juga bisa dilihat. Jadi ini sudah dijawab. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya. Jadi itu ya, itu tampilan Pak siapa nih nggak tahu, Pak Gurawa yang masih mengusik Gubernur Jawa Barat. Kita tunggu, sebenarnya kita berharap juga ada gubernur lain yang dibaca, boleh loh. Karena saat ini yang setahu gua, nggak tahu ya dengan kalian, gua baru mendapatkan Gubernur Jawa Barat lah yang berani transparan mengungkapkan semua pendapatannya yang dari pemerintah, yang merupakan haknya, tapi juga tidak diambil. Ini baru Gubernur Jawa Barat. Begitu transparan malah diusik terus kan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Akhirnya kita bisa melihat mana yang benar, mana yang yang cuma cari-cari kelemahannya. Dan kerennya juga dari timnya KDM juga langsung memberikan klarifikasi kemarin diwakili oleh Setdanya ya. Itu sudah diwakilkan secara rinci, dijelaskan dan ada juga di video gua. Itu keren karena untuk menangkis. Karena hal seperti ini kalau diterima oleh masyarakat yang awam ini berbahaya gitu kan. Nah, nerimanya mentah-mentah jadinya berbahaya.
Jadi memang perlu ada counter-counter, yang penting counternya juga berdasarkan data. Dan saat ini timnya KDM luar biasa karena selalu mengedepankan data ya. Dan Bapak kemarin Taufik Rahman kalau nggak salah, itu juga menyampaikan bahwa ada datanya dan bisa diakses gitu kan. Mantap ya. Nah sekarang kita lihat tanggapannya KDM, dan kalian mungkin sudah membayangkan bagaimana reaksinya KDM dan bagaimana cara dia menjawab. Pasti udah kebayang. Iya, kita lihat nih seperti apa jawabannya KDM. Apakah dia ngamuk-ngamuk, apakah kita lihat nih. Nah, Nih, senyum cuy. makan. Oke. Hari ini Oke. ada bala-bala, ada lotek, ada es kelapa, Gak ada cilok ada dari Mas nih. pisang, ada nasi timbel. Gak ada cilok dari Mas. Semuanya bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya. Dan saya tinggal di Lembur Pakuan, tidak di Gedung Pakuan. Nah, itu ya, udah terjawab ya. Tinggal di Lembur Pakuan, tidak di Gedung Pakuan. Itu satu. Terus terkait dengan makanan, kemarin juga disampaikan oleh Pak Setdanya bahwa untuk kaitan dengan rumah, seluruh pembiayaannya ditanggung semua sendiri. Ya maksudnya kebutuhan listrik, air, segala macam di rumahnya KDM itu dari koceknya beliau sendiri, tidak mengambil dari anggaran pemerintah. Padahal itu haknya beliau, karena beliau ini bekerja loh cuy. KDM ini bekerja, beliau ini bukan pro bono yang tidak digaji gitu kan. Jadi ada haknya, secara negara tuh ada haknya. Dan gua sih sebagai masyarakat sih serela-relanya ya uang pajak gua untuk membayar gubernur yang model kayak begini gitu loh. Aduh, naikkan gajinya pun gua rela gitu. Dan jadi saya semenjak menjabat tidak mendiami rumah dinas gubernur. Untuk kebutuhan keseharian, kebanyakan bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya karena ada sawah, ada kebun, seluruh panganan tersedia, ada kolam ikan. Jadi, insya Allah saya tidak menggunakan dana APBD yang 14 miliar itu untuk makan. Ya, Dengerin. insya Allah anggaran APBD di Jawa Barat diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk makan-makannya gubernur, ya. Hatur nuhun. Enak ya. Gue juga suka tuh cara-cara KDM seperti ini. Dan apa ya, sering gue lakukan ya. Maksudnya gini ya, ketika ada orang jahat, nggak perlu kita balikin jahat, gitu. Senyumin aja, gitu. Senyumin. Bahkan gue kadang-kadang suka berdoa kalau ada orang yang jahat sama gue, nanti suatu waktu, tapi amit-amit jangan sampai orang itu kesusahan, gue selalu berdoa, izinkanlah Tuhan gue jadi orang pertama yang bisa nolong gitu. Karena itu merupakan apa ya, kebanggaan dan keindahan sendiri gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan sehat-sehat tuh bapak-bapak yang berkumis tadi gitu kan. Mudah-mudahan tersegarkan, mudah-mudahan dapat lebih bijak lagi gitu kan. Tapi kritikan tetap diperbolehkan untuk bisa diberikan sama KDM, karena dia perlu nggak cuma dipuji tapi harus dikritik. So, I think that's it. Ketemu lagi di konten gue berikutnya. So, it's a wrap. Fokus.